Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan baca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Kita akan belajar dari ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca di ayatnya yang ke-12. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus ada banyak hal yang menarik, ya. Misalnya ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ya, termasuk orang Saduki. Mereka tuh dulu hidupnya nggak saling dekat, ya. Mereka nggak cocok karena bisa karena masalah paham, ya, masalah kehidupan yang berbeda, membuat mereka tidak pernah bisa bersama-sama. Nah, demikian juga kisah Herodes dan Pilatus. Mereka dulu juga nggak bisa sama-sama, Bapak Ibu Saudara, ya, seperti para ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki. Ya, mereka dulu ada perselisihan, ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa untuk bersama, begitu. Tetapi ketika ada Yesus, menarik Bapak Ibu Saudara. Mereka itu bisa bersatu, mereka bisa bersama-sama, dan bahkan mereka bisa bersahabat. Kenapa bisa demikian? Tidak lain tidak bukan karena mereka punya tujuan yang sama, ya. Tujuan yang sama untuk menjatuhkan Yesus. Tidak bisa dipungkiri memang dalam kehidupan, ya, kadang permusuhan itu bisa saja terjadi, ya, dengan satu kebutuhan yang sama. Contoh misalnya politik, ya. Di politik itu kan juga menarik, ya. Ada di mana mereka itu bisa bermusuhan, ya, dalam satu pemilihan mungkin, ya, apakah itu kepala daerah, ya, apakah itu presiden. Mereka bisa terjadi perbedaan politik dan mereka bisa berbeda satu dengan yang lainnya, bahkan tidak jarang saling menjatuhkan. Tetapi ketika pilihan mereka itu nanti sama, begitu, ya, untuk memenangkan salah satu pasangan calon misalnya, mereka bisa bersatu, ya. Itulah kehidupan berpolitik, ya. Jadi karena kepentingan mereka bisa bersatu. Jika itu sesuatu yang positif, gak ada masalah. Itu sangat baik. Ya, kalau bisa kita justru semestinya mendukung, ya. Itu sesuatu yang baik, kita dukunglah. Tetapi menjadi sesuatu yang tidak baik adalah ketika mereka memiliki tujuan dan motivasi yang tidak baik. Herodes dan Pilatus kita tahu sebagaimana yang dikisahkan di dalam Alkitab, dan nanti kita akan melihat bagaimana perjalanan keputusan-keputusan itu diambil. Kemarin sudah jelas bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan sedikit pun, dan waktu Herodes pun bertanya-tanya, Yesus juga tidak menjawabnya, ya. Bahkan Yesus tidak memberikan jawab kepada Herodes, sehingga dikatakan mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Gak didapati Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi ayat 12 menarik, dan pada hari itu juga. Artinya waktu itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, ya. Padahal mereka sebelumnya bermusuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jika persahabatan yang kita bangun, ya, relasi yang kita bangun untuk membangun sesuatu lebih baik, itu baik. Tetapi jika karena kepentingan bersama untuk menjatuhkan orang lain, ya, menjatuhkan lawan kita, itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, dari sini kita bisa belajar, ya, bahwa di dalam relasi hari ini, ya, apakah relasi kita itu menjadi relasi yang membangun, ya, membangun untuk hal yang positif tentunya. Ada banyak relasi Bapak Ibu Saudara terkadang
Memang kita bisa bersatu, kita bisa bersama. Tapi kadang kebersamaan itu tidak menumbuhkan kehidupan kerohanian kita. Ya, bisa karena profesi yang sama, pekerjaan yang sama, ya, tujuan yang sama. Kadang kita perlu mengecek kembali, apakah circle saya hari ini membawa pertumbuhan iman saya. Ya, hati-hati dengan circle yang tidak membawa pertumbuhan dalam kehidupan kerohanian kita. Bersyukur kalau kita punya lingkungan, kelompok misalnya yang suka baca firman. Tapi ada juga orang malah masuk bukan kelompok yang suka baca firman. Sukanya ya ngobrolin hal-hal yang gak penting, ya, ngibahin orang, dan mereka bisa bersatu. Itu sesuatu yang gak baik, ya. Jangan kita kembangkan hal-hal yang negatif. Kalau kita mau bangun komunitas dalam kebersamaan, dalam kebersatuan, bersatulah dengan hal-hal yang positif. Makanya ada seorang bilang, katakan, tunjukkan temanmu, akan kutunjukkan siapa kepribadianmu. Kenapa? Karena kita akan berteman, kita akan ada dalam komunitas di mana itu yang satu frekuensi dengan kita. Artinya kalau kita melihat teman kita seperti itu, lah kita itu ya seperti itu. Kira-kira demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi siapa teman kita hari ini itu menunjukkan siapa kita. Paling tidak kita bisa membaca karakternya. Paling tidak kita bisa membaca, ya, melihat kebiasaannya. Dan itulah posisi kita di sana. Karena apa? Karena kita nggak mungkin, ya, berteman, bersahabat, ya, bergaul dengan yang berbeda dengan kita. Kalaupun ada, ya karena satu dan lain hal. Tapi kalau kita bisa bersama-sama, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita ingin mengenal diri kita, perhatikan saja siapa teman-teman kita, bagaimana lingkungan kita, ya. Kita akan tahu siapa diri kita. Sulit kadang memang mengenali diri sendiri, tapi melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, teman kita itu siapa, kita bisa tahu. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara coba kita perhatikan, ya, circle kita, pergaulan kita, ya. Kebiasaan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Nah, hari ini kebiasaan-kebiasaan dalam komunitas kita, dalam persahabatan kita, dalam pertemanan kita, ini sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Ini kita juga perlu memperhatikan, ya. Jangan karena visi misi menjatuhkan orang lain, menjatuhkan teman, ya. Kita bisa bersepakat di sini. Hati-hati, hari ini kau bersama dengan dia, suatu hari mereka akan dengan orang lain menjatuhkan kita juga. Sama kan? Seperti orang yang hari ini membicarakan orang lain. Suatu saat kita yang akan dibicarakan oleh mereka. Jadi berhati-hatilah membicarakan tentang orang lain. Kalau membicarakan hal-hal yang positif, ya, menjadi motivasi, menjadi pembelajaran yang baik, it's okay. Tapi banyak orang membicarakan orang lain karena ingin apa? Menggibah, ya, menjatuhkan, menjelekkan. Itu bukan sesuatu yang baik. Nah, Pilatus dan Herodes mereka bisa bersahabat karena mereka tahu, karena mereka mau menjatuhkan Yesus. Semoga dalam persahabatan kita, dalam relasi kita, dalam kebersamaan kita, semangatnya bukan untuk menjatuhkan, merendahkan orang lain, tapi semangatnya adalah membangun orang lain bersama untuk kita boleh bertumbuh. Seiring sejalan, gapailah sebuah harapan yang tentunya menjadi berkat dan lebih memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Bersyukur hari ini kami boleh belajar bagaimana kami memperhatikan teman-teman, orang-orang, lingkungan yang ada di sekitar kami, komunitas yang kami ikuti. Kiranya itu boleh menolong kami untuk kami boleh bertumbuh. Kami boleh lebih mengasihi Engkau, kami juga boleh mengasihi sesama kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.